Pendekatan yang dominan terhadap sejarah ilmu adalah upaya melihat masa lalu sebagai yang bersifat koheren dan merupakan pendahulu masa kini dalam rangkaian kesinambungan. Dalam pendekatan ini secara implisit terkandung pemikiran, ilmu dan objek-objeknya sudah mapan. Sejak itu pula ilmu akan menjamin kebenaran. Disiplin ilmiah yang dimapankan dalam abad ke-17 dan ke-18 menjadi landasan ilmu yang berkembang pada abad ke-19 dan ke-20. Masalah yang muncul dengan pendekatan ini pada pendasarnya atas ilusi retrospektif, mengandaikan masa lalu menghasilkan masa kini. Masa kini bersifat statis dan tidak pernah berubah, sehingga sejarah ilmu pada masa kini akan absah di masa depan. Tetapi Kang Lhem mencirikan ilmu itu bukanlah ketertutupan dan kesinambungan, melainkan keterbukaan dan ketidaksinambungan. Tampak masalah kecil dan sampingan dalam sejarah ilmu bisa tiba-tiba memegang peranan penting dalam mengkaji masalah baru. Ditemukannya fermentasi non-seluler, gejala sampingan dalam masa kejayaan Pasteur dengan mikrobiologinya menampilkan terobosan penting hanya saat fisiologi enzim mulai berkembang. Karena ilmu itu pasti berubah. Ilmu itu pada dasarnya sistem terbuka, dipengaruhi lingkungannya. Pemahaman ilmu menyusun sejarahnya sendiri jauh lebih penting dalam disiplin-disiplin yang belum mencapai tingkat formalisasi matematis yang tinggi. Oleh karena itu, Kang Lhem mencurahkan seluruh perhatiannya pada biologi dan kedokteran, ilmu tentang kehidupan, menurunkan sejarah ilmu dari ketinggian menuju sejarah wilayah tengah, dari ketinggian menuju wilayah tengah, di mana
Pengetahuan sangat dipengaruhi oleh dunia luar. Tentang ilmu, menurut Josh Kangelheim dari Prancis, lahir 1904, yang merupakan penguji tesis dari Michael Foucault pada tahun 1961. Di situ jelas bahwa ilmu bukanlah sesuatu yang statis dan mati dan tidak berkembang, tetapi ilmu merupakan suatu hal yang terbuka dan selalu dipengaruhi oleh sisi eksternal atau luar. Di mana ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Pendekatan yang dominan terhadap sejarah ilmu adalah sejarah yang melihat, sejarah ilmu yang melihat masa lalu sebagai sesuatu yang koheren, sama dan sebangun, dan merupakan pendahulu dari masa kini dan yang akan datang. Dan masa akan datang akan mengikuti masa kini. Dengan pemikirannya, Josh Kangelheim ini mengatakan bahwa sesungguhnya hal yang mengatakan ilmu dan komponen serta objek-objeknya yang sudah mapan itu sebetulnya tidak demikian. Bahwa objek yang mapan dan mapan itu akan menjadi penjamin demi kebenaran, sebetulnya tidak demikian. Tetapi pendekatannya adalah selalu terbuka dan muncul pendekatan yang lebih baru, tidak bersifat statis dan selalu berubah. Bukanlah ketertutupan dan kesinambungan, melainkan ketidaksinambungan dan keterbukaan. Jadi, yang masa lalu belum tentu sekarang benar di masa sekarang. Dan yang akan datang demikian juga. Di mana suatu masalah kecil sekalipun, atau kelihatannya merupakan hal yang tidak penting, remeh-temeh, sampingan, tiba-tiba dapat menjadi pemegang peran penting perubahan dalam mengkaji masalah baru. Dan demikian ilmu menyusun sejarahnya sendiri menjadi jauh lebih penting dalam disiplin yang belum mencapai tingkat formalisasi matematis yang tinggi. Dengan demikian, kalau kita saat ini melihat ada perkembangan baru dari dunia kedokteran, dari dunia penyakit, virus corona, COVID-19 yang selalu berkembang baru. Bahkan pada hari ini ada penyakit lain lagi yang muncul. Itu sudah merupakan suatu pembenar dari pemikiran Josh Kangelheim tentang ilmu yang selalu terbuka dan mungkin kelihatannya tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Di mana sejarah ilmu yang dulu dikenal di dalam pandangan yang dari ketinggian sekarang menuju wilayah tengah. Pengetahuan yang selalu berkembang sangat dipengaruhi oleh lingkungan luar.